Kita masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza Palestina. Israel juga menghancurkan Al-Ghafri Tower yang merupakan gedung tertinggi di jalur Gaza. Gedung setinggi 20 lantai yang terletak di bagian barat kota Gaza kini rata dengan tanah. Gedung ini dulu sempat menjadi kantor para jurnalis internasional yang bertugas di Gaza. Militer Israel menghancurkan gedung ini karena dianggap sebagai bagian dari infrastruktur kelompok Hamas. Penghancuran Al-Ghafri Tower membuat warga Gaza marah karena dampak dari reruntuhan gedung membuat tenda-tenda pengungsi yang ada di dekat tower ikut rusak. Warga Gaza juga menuding Israel sengaja menghancurkan bangunan yang selama ini menjadi landmark kota Gaza. ضبط لواد البرج هذه الخيمتي راح كل الخيمه راح طارت ولا مخلين شيء ولا محياها ولا حاجه. مش قادرين نطلع على الجنوب ولا قادرين نتحرك للشمال ولا اليمين، فيش مصاره معانا عشان نطلع على الجنوب، الوضع صعب جدا. برج الغفري من احد معالم مدينه غزه بالمناسبه، ويحاول طمس المعالم الاثريه والمعالم الوطنيه داخل مدينه غزه من استهداف برج الغفري والمسجد العمر الكبير والكنائس والمزارات، ويحاول ايضا هو افراغ مدينة غزة من ساكنيها، ويحاول إرهاب السكان المحيطين بكل أماكن القصف الذي يطال كل ما هو في قطاع غزة من حجر ومن بشر ومن معالم أثرية. Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke kota Gaza pada hari Selasa. Israel mengerahkan tank dan helikopter untuk melancarkan serangan ke Gaza. Suara ledakan dan kepulan asap terlihat di beberapa tempat di Gaza, saudara. Pada serangan ke Gaza sebelumnya di Senin malam dilaporkan sedikitnya 12 warga Palestina tewas, termasuk dengan 2 anak-anak. Saudara, serangan Israel terus menambah duka bagi warga Palestina yang kini menjadi pengungsi di negeri sendiri. Pada hari Selasa, Israel lagi-lagi menyerang pemukiman di wilayah Gaza Utara. Inilah kerabat dan anggota keluarga para pengungsi Palestina yang tewas akibat serangan Israel pada Selasa waktu setempat. Rumah sakit Al-Shifa dipenuhi dengan korban dewasa hingga anak-anak. Sebelum pemakaman, saudara, para kerabat yang masih berduka mendoakan dan juga menggelar sholat jenazah. Menurut media Palestina, akibat serangan Israel di blok permukiman, 40 orang luka-luka dan 8 jenazah diantarkan ke rumah sakit Al-Shifa. Israel belum mengomentari serangan tersebut. Setelah pada Selasa, militer Israel mengumumkan perluasan operasi darat di kota Gaza. Presiden Donald Trump, saudara, mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas jika menggunakan sandera sebagai perisai manusia di Gaza. Trump bilang Hamas akan menanggung akibatnya. Menurut Trump, pihaknya sudah mengindikasikan jika Hamas akan menggunakan para sandera sebagai perisai manusia. Trump menyampaikan komentar tersebut ketika pasukan Israel melancarkan serangan darat baru di kota Gaza. So he is now on the bed. I'm going to call him in a few minutes from the helicopter. And he's a good man. Most of you know him. He's very talented. He'll have a big influence on this. When too late, getting his rates down, I guess. Who knows? You never know with too late, but he's done a lousy job. The rate should be much lower, much lower. But I've just signed his document and all of the papers. And Steve Myron is now on. Masih di segmen untuk informasi mancanegara, saudara. Pekerja konstruksi di kota Belém, Brazil berunjuk rasa menuntut penyesuaian upah dan tunjangan yang lebih baik. Hal ini membuat seisi kota hampir lumpuh. Mogok kerja sekaligus unjuk rasa disuruhkan oleh ribuan pekerja bangunan dan juga konstruksi menuntut keadilan atas hak mereka dalam bentuk penyesuaian upah kerja serta tunjangan lain yang lebih layak dan juga sesuai. Hal ini terjadi kurang dari 2 bulan jelang konferensi iklim global.
Akibatnya, pembangunan hotel dan gedung-gedung lain untuk menunjang kelancaran konferensi menjadi terganggu. Padahal saudara, persiapan harus dikejar dengan cepat. Logistik dan citra Brazil sebagai tuan rumah pun dipertaruhkan. Para pekerja menuntut penyesuaian upah karena mereka menilai banyak perusahaan akan jauh diuntungkan secara ekonomi saat konferensi berjalan nanti. Informasi lain saudara, memperingati Hari Kemerdekaan Meksiko, ribuan orang memadati Zocalo Square di Mexico City, Meksiko. Pidato Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dari balkon Istana Nasional menghiasi peringatan Hari Kemerdekaan ke-215 di tahun 2025. Ribuan warga Meksiko juga menyanyikan lagu kebangsaan. Di acara yang jatuh pada Selasa 16 September ini, Sheinbaum juga memuji para pahlawan kemerdekaan Meksiko. Pesta kembang api juga menghiasi langit di alun-alun Istana Kepresidenan Meksiko. Para hadirin juga dijamu dengan alunan musik dari seniman lokal dengan menghadirkan elemen tradisional budaya Meksiko. Selain itu saudara, di Meksiko juga ada berbagai lomba untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Seperti di Salapa, Veracruz, sehari sebelum Hari Kemerdekaan pada Senin waktu setempat, sebuah kompetisi unik pun digelar, yakni kompetisi melon meluncur. Para peserta membawa melon-melonnya ke rute lomba. Sekitar 200 melon meluncurkan atau menuruni jalan menuju garis finish. Uniknya saudara, selain melon yang meluncur, ada juga kontes melon tercantik, yakni melon-melon dihiasi berkostum berkarakter film, kartun, dan juga ikon internet. Pemenangnya ditentukan dengan jumlah tepuk tangan.